memulai pelajaran pada siang hari ini. Silahkan Mas Davin dapat memimpin doa. Adakah yang tidak hadir pada siang hari ini? Siapa yang tidak hadir? Davin. Oh, Davi Septavian Faza dan Santo. Baik, ada dua yang tidak berangkat ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Struktur teks cerpen. Betul Deswaka. Sama selain struktur ada apa? Kaidah kebahasaan. Pinter sekali. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi, silahkan sudah dikeluarkan ya buku paket Bahasa Indonesia modul serta bukunya sudah dikeluarkan. Baik, motivasi. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Nah, hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Jadi, kalian kalau tidak bersekolah nanti di masa depan kalian ingin jadi apa? Yang kita pelajari kompetensi dasarnya mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian indikatornya ada dua, merancang kerangka pengalaman dan gagasan yang akan diungkap dalam bentuk cerita pendek. Kemudian menyusun teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBBL atau Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu merancang kerangka pengalaman dan gagasan yang akan diungkap dalam bentuk cerita pendek dengan menjunjung nilai religius, teliti, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Silahkan kalian buka di grup. Sudah Bu Santi kirimkan? Nah, silahkan dibuka. Kita bermain terlebih dahulu mengingat kembali tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Salah, coba Bima. Pada teks cerpen, pembaca dapat mengetahui karakter atau watak pelaku cerita dalam. Kalau mengetahui watak, pintar Bima. Adakah? Jangan lupa mengentri namanya. Udah selesai. Nanti kalau udah, diselesaikan dulu. Nanti baru sampai nomor 5. Nah, betul-betul. Kristi. Nanti pas terakhir namanya. Struktur teks cerpen yang berikut ini yang bukan. Nah, yang mana? Tadi ada 4 toh strukturnya. Anak-anak berkelompok terlebih dahulu berhadapan. 2 meja digabung menjadi 1. Via bisa menjadi kelompoknya Evelyn, kelompoknya Bima berhadapan menghadap ke belakang. Dava menghadap Andra. Silakan didiskusi. Cerita pendek dituliskan di sini. Ya, betul. Ulan menentukan tempa. Kelompoknya Umi, silakan dituliskan Umi. Membuat ending yang menyentuh, pintar sekali itu Kaila. Kaila ya, Kaila. Ada lagi yang belum dituliskan? Langkah-langkah menulis teks cerita pendek dari hasil yang kamu olah, kamu cari di dalam internet tadi. Nah, kita buat aturan main nanti. Sudah Bu Santi kirimkan di LKPD sebagai rangsangan kalian menulis cerpen. Di situ ada gambar berseri, betul? Ya, pinter. Nah, ini ada gambar berseri 1, ada gambar berseri 2, 3. Gambar 1 ini tentang kebersihan, karena dalam menulis teks cerpen itu harus memilih apa yang pertama kali? Tema. Nah, Bu Santi memberikan rangsangan 1 dengan gambar temanya tentang kebersihan. Yang kedua tentang apa ini? Ada yang main bola, kemudian bajunya kotor, kemudian dia mencuci sendiri. Berarti temanya mandiri, pinter. Lanjutnya ada gambar ketiga, ada yang sedang bermain tanah, kemudian dia makan. Ya, makan. Kemudian akhirnya dia sakit perut, pinter Andra. Yang keempat, tentang gambar apa ini? Kehidupan ya, ada seorang
membantu orang tuanya. Pinter anak-anak kelas 9A. Kemudian yang terakhir gambar tolong menolong. Wah, pinter Wulan. Nah, ini menjadi rangsangan untuk kalian supaya lebih mudah dalam menulis teks cerpen. Bu Santi, kita akan menyusun jadwal terlebih dahulu ya. Nanti didiskusikan di kelompoknya. Gak apa-apa. Nah, kalian isikan, kalian buat kesepakatan di dalam kelompok kalian. Walaupun nanti pada akhirnya cerpen itu dibuat secara mandiri. Wow. Didiskusikan kapan kalian akan membuat kerangkanya, kemudian kapan kalian akan membuat cerpennya. Dituliskan di sini 5 menit. Tanggalnya Wulan, pinter. Dituliskan tanggalnya. Tanggal-tanggalnya sini. Sama 15. Sudah selesai? Oke, sudah menyusun jadwalnya ya. Lah, punya visi. Silakan anak-anak berdiskusi. Menuliskan kerangka berdasarkan gambar yang sudah Bu Santi kirimkan dalam Google Classroom. Nggak tahu. Ya, dilanjutkan di sini. Dituliskan kerangkanya. Nah, di sini berdasarkan gambarnya. Nah, di bawahnya. Siang hari ini Bu Santi akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Kalau kemarin kita belajar tentang menulis kerangka. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil tugas proyek kalian tentang menulis teks cerpen. Nah, hari ini kita akan presentasi. Teman-teman kalian akan maju satu persatu secara bergantian. Nanti teman yang lain akan menanggapi atau mengomentari hasil yang dibacakan oleh teman yang maju. Seperti itu ya. Adakah yang ingin maju pertama kali membacakan ceritanya? Via, baik. Terima kasih Via. Silahkan maju ke depan. Cerpen yang berjudul Kesehatan Itu Penting. Di sebuah desa, terdapat 3 anak remaja yang bersahabat sejak kecil. Mereka selalu bersama ketika taman kanak-kanak, sekolah dasar, bahkan sampai sekarang di sekolah menengah pertama. Pada sore hari yang cerah, di belakang rumah Beni, mereka sedang mencari cacing menggunakan garam. Lihat, ini aku sudah menemukan cacing tanahnya, ucap Edo dengan girang, sambil memegang cacingnya. Wah, kamu hebat. Sudah, ini kita buang saja, nanti tanaman ibuku bisa mati karena cacing ini, ucap Beni. Jangan, justru cacing ini baik untuk kesuburan tanah, karena sebagai bahan mineral yang dicerna oleh cacing dan dapat dikembalikan ke dalam tanah, untuk nutrisi yang mudah dimanfaatkan oleh tanaman, ucap Udin menjelaskan. Oh, ternyata cacing berperan penting dalam kesuburan tanah.
Setelah mereka selesai mengobrol, Ibu Beni memanggil karena dia selesai memasak kue. Dengan rasa senang sekaligus tidak sabar, Edo langsung mengambil kue tersebut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Edo, kalau sebelum makan itu cuci tangan, apalagi tadi kamu habis main tanah, nanti perutmu sakit, ucap Beni memberitahu. Alah, kamu ini cerewet, perutku ini kuat, tidak akan sakit karena hanya tidak mencuci tangan, jawab Edo mengelak. Mereka memakan dengan lahap. Sore hari tiba, saatnya mereka pulang. Namun ternyata Edo pulang terlebih dahulu karena merasakan perutnya yang sakit. Mendengar kabar itu, mereka langsung pergi ke rumah Edo untuk memeriksa kondisinya. Ketika bertemu Edo, mereka bersedih hati melihat kondisinya yang pucat. Bagaimana kondisimu, Edo? Apakah masih sakit perutmu? Iya, ini badanku masih lemas karena bolak-balik kamar mandi dan maaf karena sudah tidak mendengarkanmu tadi. Aku sangat menyesal, jawab Edo menyesali. Besok lagi cuci tangan dulu sebelum makan. Kita harus peduli dengan kesehatan badan kita. Salah satunya mencuci tangan sebelum makan dapat membunuh virus atau bakteri yang ada di tangan. Ucap Udin. Iya teman-teman, besok pasti aku tidak lupa untuk mencuci tangan. Setelah mereka mengobrol lumayan lama, azan maghrib terdengar, menandakan malam akan segera tiba. Mengetahui hal itu, Udin dan Beni pamit untuk pulang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Via. Adakah yang ingin menanggapi atau mengomentari? Baik, Via. Silakan yang kelas 3. Cerpen hasil buatan Via sangat bagus, Bu. Banyak pesan yang bisa saya peroleh. Bagus, terima kasih Andika untuk komentarnya. Silahkan kembali Via, nanti dikumpulkan cerpennya. Apakah yang ingin menyimpulkan pada siang hari ini? Davin, oh baik, Davin akan menyimpulkan. Kesimpulannya menentukan tema, menentukan tokoh dan karakter, alur, sudut pandang, latar, membuat ending, pesan. Baik, jadi kalau menulis cerita itu harus ada alur, ada unsur pembangun dan unsur strukturnya. Kemudian harus ada pesan. Yang terpenting adalah memiliki pesan supaya kita misalnya harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, kemudian memberikan judul yang menarik karena sebuah cerpen itu dilihat yang pertama kali atau yang dibaca itu adalah judulnya. Jadi judulnya menarik, nanti maka isinya atau para pembaca itu ingin membaca. Misalnya judulnya sangat menarik, misalnya jangan sembarangan membuang sampah. Nah, terus apa yang dibuang ya? Kira-kira seperti itu. Nah, ada yang merefleksikan kegiatan pada siang hari ini? Deswaka, baik. Apa Deswaka? Pada pembelajaran menulis teks cerpen banyak pengalaman yang saya dapatkan diantaranya bisa mengungkapkan cerita berdasarkan gambar sehari karena gambar menarik sehingga mudah untuk menulis cerpen. Baik, terima kasih untuk Deswaka. Terima kasih anak-anak pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang teks diskusi. Baiklah, karena waktu sudah habis, Bu Santi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musati Qurani School, unggul Islami, keren berkemajuan.